Boku no Hero Academia. Itu juga gue berhenti nonton. Lu berhenti nonton? Gue berhenti nonton. Iya sama, gue di season akhir berhenti nonton. Namanya itu Boku no Hero Academia ya kalau menurut gue ya. Terlalu redundant. Redundantnya adalah si karakter utamanya, gue tau nih karakter utamanya nggak capable. Tapi ya ketidak-capablean dia nggak usah diulang berepisode-episode berseason-season dong. Gila itu masalahnya. Itu maksudnya. 4 episode pertama flashback dia ketemu sama si All Might. Terus habis itu season kedua flashback lagi dia ketemu sama si All Might. Tapi masalahnya sekarang tuh gue jadi ngerti. Mereka tuh narok di psikologi kita. Midoriya Deku itu semenyedihkan itu loh dulu. Dan menurut gue, lu pada harus nonton season terakhir ini. Gue bisa bilang itu salah satu nominasi yang bakal masuk anime of the year sih. Gue bener-bener, gue bilang di season akhir ini, itu peak Boku no Hero Academia. Dari animasi udah beda jauh lah. Pasti dari yang dulu lah. Animasinya udah salah satu top lah gue bilang. Overlord apa kabar Overlord? Overlord. Gue sangat menyayangkan itu tidak dilanjutkan dari sekarang. Iya sumpah gue nyayangin banget itu gak dilanjutin. Gila. Gue rewatch loh 3 kali. Gue juga. Gila. Overlord itu ya bisa dibilang karena pionirnya Sword Art Online lah ya. Jadi muncullah Overlord. Sebetulnya sebelum ada Sword Art Online ada yang bagus juga dulu. Log Horizon. Oh, itu bagus. Itu bagus. Waduh. Log Horizon. Log Horizon Iya, itu bermain dengan lu punya ini, lu jadi ikut mikir anjir. Karakter utamanya nggak OP loh. Nggak Karakter OP, utamanya pinter. Nggak OP, pinter. Dia pinter. Log Horizon itu ya. Bagus loh itu loh. Gue tuh yang gue suka dari Log Horizon itu apa? Audio dia bener-bener gokil. Bukan audio doang, audio dia sinkron dengan lagu dan back soundnya. Kalau itu gue nggak dengerin. Yang gue suka world buildingnya. World buildingnya gue suka bener. Gue tuh cinta banget sama back soundnya Log Horizon. Sumpah lagu-lagunya. Bagus-bagus semua. Bagus-bagus sumpah. Pas dia lagi perang atau segala macam. Ya mungkin orang bisa ngomong sekarang yang Boku no Hero sekarang You Say Run itu bagus. Tapi Log Horizon itu benar-benar menenangkan hati banget anjir. Iya. Tapi kalau lagu tetaplah kalau gue Suzume apa nih? Suzume itu yang film di bioskop, Suzume yang ada pintu air. Pintu air Pasar Baru Pintu air Pasar Baru situ. Itu yang di tengah-tengah ya. Pintu kecil glodok situ. Lari-lari mereka muter-muter. Pintu di tengah-tengah air. Tahu gue itu tahu. Itu lagunya sih down banget gue. Itu bagus memang. Suzume. Kalau Kimi no Nawa Udin. Kimi no Nawa Udin. Ada. Kimi no Nawa Udin. Ada yang begitu soalnya. Miliar. Tapi Kimi no Nawa untuk romance bagus sih. Ini kita udah mulai ngelantur ya ngomongnya. Tapi balik lagi kalau nih kalau genre anime kesukaan gue pasti fantasi sih. Isekai. Ya, Fantasi isekai gue juga isekai. Tapi lu nyarinya isekainya yang from zero to hero kayak Naruto atau yang dari awal udah OP? Harem and overpower. Itu juga gua. Gue sekarang sekarang udah susah sih nyari yang isekai ya. Iya. Maksudnya isekai yang bagus dan bener. Gak usah isekai deh, fantasi. Iya. Gue tuh suka anime fantasi berjaman ya kayak zaman dulu punya yang rumahnya masih bebatuan bata-bata. Karena itu sangat amat menenangkan hati lah kalau kita ngelihat. Beda lah maksudnya suasananya. Iya, gitu. Gue nggak suka yang modern maksudnya. Gue nggak demen yang modern. Kalau Gate gimana? Gate Jetai. Sebenarnya reverse isekai kan? Reverse isekai gimana? Iya sih. Dia tuh sebenarnya kayak sama itu kayak itu apa plotnya di luar ini loh, di luar ekspektasi orang-orang. Reverse isekai tuh dia tuh jadinya sama kayak Death March kan? Iya nggak sih? Bukan Death March yang satu itu, bukan Death yang March Kara itu. Dia kan tuh reverse isekai, dia harus ngumpulin lagi kekuatannya. Aduh, gue lupa lagi. Dia kalau gitu sebetulnya awalnya tiba-tiba kebuka portal isekai di tengah kota kan. Terus naga monster keluar kan. Iya. Terus jadi militernya Jepang itu turun tangan.
masuk ke portalnya. Nah itu yang sebetulnya di luar dugaan. Kan kita pikir nih dengan segala magic, dengan segala apa menang dong. Naganya mati tembak tank anjir. Ya, artilerinya beda, Cuk. Tapi Dia cuma reverse- punya magic resistant, gak punya bullet resistant, Cuk. Tapi reverse sih kayak yang gue suka sih Hataraku mau sama sih. Hataraku Itu yang mau mana sama, ya? itu yang jadi Demon Lord jadi tukang kerja McD. part time. Oh iya anjir iya. Itu bagus loh. Itu bagus loh. bagus. Tapi kalau nggak Iya. salah season 2-nya pada bilang kurang ya. Easy going sih. Sebenarnya season 2-nya oke aja sih. Oke. Cuma season 1-nya sih bagus gitu. Season 1-nya gue suka. Dan gue suka isekai kadang kayak tadi ya, maksudnya ya oke lah harem overpower isekai gitu ya, tapi enggak selamanya mesti full action. Kadang gue suka yang kayak gitu harem overpower isekai tapi slice of life. Nah, Iya. Itu gue demen banget Non nontonnya. Birinoka. Iya, itu juga bagus. Free Ren. Iya, itu juga bagus. Free Ren tuh bagus. Terus ada lagi pokoknya banyak yang kayak Yang itu apa sih? tamer gitu. Tamer atau yang jadi ini, yang jadi buka perkebunan. Dokter, perkebunan. Iya, Dokter kayak bagus. gitu-gitu. Gue Demen lupa gua nonton. pokoknya nama-nama Keren. Jepang-Jepangnya. Iya. Tapi banyak yang bagus-bagus kayak begitu-gitu. Iya. Cuma Bener sih. gue mau hands up, walaupun gue sukanya fantasi, isekai, action, tapi gue bener-bener hands up satu-satunya yang bikin gue bener-bener suka banget sama romance. Shigatsu wa Kimi no Uso. Your Lie in April. Kalau gua nontonnya, Your Life. kalau yang slice of life yang romance gitu nontonnya apa sih yang neighbor apa tuh gue lupa. Oh, bukan yang quadruple itu, yang 4 bersaudara. Bukan. Bukan. Adalah apa sih yang pokoknya mereka dari tadinya tetanggaan, terus sampai si cowoknya akhirnya nolongin ceweknya karena ceweknya tuh berantakan banget, nggak bisa masak, nggak bisa apa, cowoknya yang ini apa segala macam. Waduh. Terus sampai dari mereka tetanggaan, temenan, sampai akhirnya karena mereka bareng terus si orang tua cowoknya juga kenalan sama ceweknya, terus jadi dia apa namanya, jadi kayak mau papanya kayak setuju gitu loh kalau mereka barengan apa segala macam, terus disuruh jagain ya ini cewek lu, padahal bukan ceweknya gitu. Oh. Ya, Siapa? aduh gue Itu lupa gua nggak tahu sih. neighbor apa gue lupa lah. Terus sama slice of life yang gue suka itu Apa? Kemarin Kita Gawa. Kemarin kita Oh. gawa. Ini Apa? baru ada season 2-nya. Apa sih yang dol-dol itu ya? Iya. My Dress Up Darling. My Dress Up Darling ya. Ini season 2-nya ada. Tapi jujur sorry banget ya fans-fansnya My Dress Up Darling di season 2 episode pertama gue ketiduran lagi. Episode pertama gue Ketiduran ngantuk anjir. Gue malah belum nonton season 2-nya. Tapi yang bikin gue terjerumus di Slice of Life itu ada 2 anime. Satu itu Slice of Life dan romance ya gitu ya. 2 hentai. Kagak. Oh enggak. To love lu. Kurang ajar emang. Yang pertama itu Horimiya. Oh, Horimi. Horimiya. aduh sayang banget itu. Iya. Padahal season 1-nya bagus ya. Yang kedua itu Nisekoi. Nah, Itu bagus banget. Ferry Irwandi timnya Onodera, Cuk. Saya timnya Shitoge. Gue sorry ya, tapi gue belum ngelanjutin lagi. Belum kelar ya. Udah dikelarin udah. Belum ketahuan maksudnya. Cari manga sih udah. Oh manga udah. Udah. Nisekoi itu yang mana ya? Yang Nisekoi Niseko yang satu mafia, satu yakuza. oh iya bener. Terus ada Ah. juga Slice of Life yang bagus yang gue bilang apa Wotakoi gitu. Tahu Oh, nggak? iya yang Yang Otakoi. Otakoi ya? Iya bener. Iya Otakoi. Wotakoi itu Yang gua demen yang banget. ada dance-dance-nya gitu. Yang- Kayak nggak tahu deh. itu Atau cerita gua harus nonton dulu. ceritanya yang bikin bagus adalah kan kadang kalau nonton anim gue tuh mencari lu pada udah bosan belum sih dengan anim karakter utamanya anak sekolah? Ya, lumayan. Gue udah Udah bosan semua kan? sih. Kalau pada saat kita zaman sekolah mungkin itu suatu hal yang karena relate. wah karena Gitu. relate kan. Iya. Jadi sekarang kan pasti kita nyari yang relate-nya. Sama kita kan biasa orang kayak gitu kan. Nah, si Otakoi itu relate-nya karena mereka semuanya orang kantoran. Jadi, si karakter utama itu si cowok ini, jadi itu tentang otaku sebetulnya. Otaku itu kan orang taunya otaku berhubungan dengan anim doang, kayak Iya. wibu gitu kan. Padahal enggak, otaku itu kan sebetulnya lu punya hobi yang lu into banget. Yang makanya dibilangnya otaku kan. Iya. Gamers juga dibilangnya otaku. Otakunya gamers. Ada yang suka cosplay itu juga termasuk otaku. Iya. Gitu loh. Jadi lu sesuatu yang lu into banget. Luas lah otak. Iya, jadi otaku tuh luas sebetulnya. Nah, ini tentang para otaku lah. Jadi si karakter utamanya itu otakunya tentang gamers.
dia satu kantor sama cewek yang ujung-ujungnya jadi ini spoiler, yang ujung-ujungnya jadi ceweknya dia. Ceweknya ini sebetulnya teman masa kecilnya lah. Tapi kayaknya mereka berdua tuh nggak saling tahu kalau sama-sama otaku nih. Nah, terus si cewek ini pada saat masuk ke situ, jadi si cewek ini karyawan baru. Dia masuk ke sana. Terus dia tuh ngefans sama satu cosplayer yang apa sih bilangnya, yang Crossgender. Crossdress Ya. Iya, jadi yang cewek pakai baju cowok tapi ganteng banget. Iya. Jadi dia ngefans banget nih si ceweknya nih. Ngefans banget. Ternyata yang crossdress ini, yang cosplayernya itu bosnya sendiri di kantor itu. Cewek juga. Nah, jadi di situ kan berarti udah ada 3 otaku nih, si karakter utama, ceweknya karakter utama, sama bosnya mereka berdua yang cewek nih. Nah, si bosnya yang cewek ini itu punya pacar cowok yang jadinya berteman sama si karakter utamanya, tapi si cowok ini normis. Jadi yang yang bukan otaku, yang bukan wibu, nggak ngerti anime, nggak ngerti cosplay apa segala, jadi orang normal. Iya. Nah, jadi dialah yang mesti ngadepin 3 orang ini. Oh, dia penengah jadinya. Jadi dia nggak ngerti apa-apa. Yang satu suka main game, yang 2 suka cosplay, dia nggak ngerti apa-apa. Jadi dia yang akhirnya dijadiin bahan buat didandanin cosplay. Jadi ini diajakin main game bareng, tapi goblok itu kan, main game mati terus. Oh, lucu ya? Lucu main game mati mulu. Iya, gue sering lihat cuplikannya, cuma gue belum nonton Wotakoi. Lucu. Bagus sih. Bagus. Jadi ceritanya tuh kayak udah gitu mereka berangkat kerja pagi-pagi, mesti ngerjain tugas apa, sementara yang cowok ngobrol-ngobrol kerjanya tuh rajin banget, sampai si ceweknya, kok lu bisa sih, maksudnya lu kerja ini? Iya, soalnya waktu main gue nggak boleh diganggu sama waktu kerja, jadi kerja semaksimal mungkin supaya dia punya free time untuk main. Lebih banyak gitu ya. Iya. Gue sih belum nonton sih. Itu menarik, relate sama kehidupan sehari-hari gitu, karena kan kita ngantor gitu sehari-hari. Iya, makanya. Tapi ada satu anime lagi selain Your Lie in April lah. Apa tuh? Menurut gue Your Lie in April mah top lah. Gue suka, kalau nggak salah namanya Real Life deh. Kayaknya gue pernah. Dia dikasih ini ya. Sebuah orang kantoran yang menyesali hidupnya. Dia dikasih satu pil biar bisa bukan balik ke masa lalu, dia jadi muda lagi. Akhirnya dimakan sama dia masuk ke sekolah, menjalani hari biasa. Tapi gue udah mulai lupa-lupa inget jalur ceritanya. Pokoknya dia itu akhirnya ya berteman lah sama anak-anak sekolah yang bahkan bukan seumuran dia gitu. Dia tuh tapi udah kelihatannya udah muda. Iya. Tapi jiwanya jiwa tua gitu kan. Awal masuk sekolah masih bawa rokok lah. Kayak begitu. Kocak banget. Tapi tuh hal kayak begitu tuh yang bikin gue jadi kayak, aduh, ini balik lagi nih ke pertanyaan kenapa lu demen banget sama anime. Sebenarnya tuh anime itu adalah sebuah pelarian dari kehidupan nyata yang bisa salah kita satunya, nikmati yang gitu kita loh. bisa nikmati. Salah satunya kita berharap itu adalah kita. Dan real life itu bikin gue jadi kayak, oh ini loh yang gue udah kerja, udah tua, dikasih kesempatan lagi untuk balik ke masa muda. Lu akan berbuat apa untuk memperbaiki masa lalu? Iya. Jadi lu kayak dapat banyak banget pelajaran sebetulnya dari nonton anime. Iya. Bisa buat refleksi diri loh. Kalian dapetnya kalau nonton FTV anjing. Oke guys, kalau begitu mungkin kita akan Anime bakal panjang sudahi. banget, iya. Kita akan sudahi sesi kali ini terlebih dahulu. Anime bakal panjang banget sih. Karena kalau anime mungkin kalau ada yang mau bahas-bahas lagi soal anime apa boleh silahkan tulis di kolom komentar juga. Jangan lupa apa anime terbaik menurut kalian ya. Iya. Anime favorit kalian lah. Betul. Kalau kalian punya cerita apapun itu, mau soal perselingkuhan, mau soal hari sial, apapun itu, cerita horor kayak, DM aja. Kalian bisa ke TikTok kita, DM aja. Kalian bisa di YouTube juga bisa komen aja. Nanti kita bakal bacain. Kita yang bagus pasti kita nanti bakal kita ceritain juga. Tenang, komen kalian dibaca-bacain kok. Iya, Karena mau. kita masih konten kreator kecil. Mau yang ngehujat juga gue bacain anjir. Betul.